Redmi Note 14 5G adalah sebuah smartphone Xiaomi di 3 jutaan yang agak kita sayangkan. Kenapa seperti itu? Mari kita lakukan review dari Redmi Note 14 5G ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP itu menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 7025 Ultra, RAM 12GB untuk varian yang kita uji, dan storage 512GB UFS untuk varian yang kita uji. Jadi mari kita lakukan review dari HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya dulu yang pasti akan menjadi banyak pertanyaan buat kalian. Apakah HP ini bisa buat gaming? Karena bukan pakai GPU Mali, pakai GPU yang terkenal katanya kurang oke. Apakah HP ini layak untuk dibeli? Apakah HP ini performance-nya nyaman? Apakah panas atau tidak? Mari kita jawab ya guys. Jadi, ada dua catatan utama yang kita temukan di HP ini soal performance. Yang pertama, untuk performance harian sebenarnya masih aman-aman saja. Untuk buat sosial media, browsing, nonton, itu aman-aman saja. Cuma, memang yang menjadi catatan adalah manajemen panasnya ini, guys. Jadi, manajemen panasnya ini memang mudah menghangat, bahkan untuk dipakai harian. Bahkan, kadang-kadang kalau kita tidak pakai pun, itu bisa tiba-tiba menghangat. Kita tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Mungkin ini adalah masalah software yang perlu dioptimalisasi lagi oleh Xiaomi di HP Redmi Note 14 5G-nya ini. Kemudian, yang kedua adalah untuk game-game tertentu, itu meskipun kebuka settingnya di FPS yang tinggi, tapi ternyata di limit guys, sampai yang kita agak heran, kenapa kok harus di limit? Kalau memang tidak bisa, ya jangan dibuat terbuka settingnya itu, tinggal di lock aja. Dan itu agak disayangkan sekali ya guys, dan nanti kita akan bahas soal gaming juga. Sebagai HP yang mendapatkan skor Antutu di 470 ribuan, sebuah angka yang tergolong ya standar aja, cukupan aja untuk kelas harga 3 jutaan, ya bisa dibilang agak sedikit mengecewakan dengan adanya catatan tadi ya guys. Dan kemudian kita menemukan juga untuk Geekbench 6-nya, kalian bisa lihat skornya di kalian. Kemudian 3D Mark Slingshot Extreme, karena dia tidak bisa pengujian menggunakan Wildlife Extreme Stress karena tidak support ya guys. Itu agak disayangkan lagi-lagi karena GPU-nya tadi ya guys. Kemudian kita uji coba menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat skornya di kalian. Lanjut kita bicara soal gaming. Kita coba 7 game di sini. Ada game Mobile Legends. Di sini kebukanya itu setting super, tapi di limit di 60 fps. Jadi cuma dapat rata-rata di 58,5 fps. Kemudian game PUBG Mobile ini kebuka balance ultra, dapat rata-rata di 39,9 fps. Kemudian game Call of Duty Mobile ini dapat setting high dengan refresh rate max itu di 57,6 fps. Kemudian game Free Fire di Ultra High dapat di 59,2 fps. Kemudian game HOK Mobile ini kebuka setting Ultra Max, tapi di limit di 60 fps, jadi cuma dapat rata-rata di 59,6 fps. Kemudian game FC Mobile ini kebuka setting di Medium High, dapat rata-rata fps di 57,8. Terakhir game Genshin Impact kita pakai setting lowest 60 fps, ini kita cuma dapat rata-rata di 40,4 fps ya guys. Kesimpulannya, kita memang agak sedikit kecewa dengan performance yang ditawarkan oleh Redmi Note 14 5G ini. Bisa dibilang Redmi Note 13 5G itu lebih better performanya dibandingkan Redmi Note 14 5G, yang dimana lebih stabil dan juga tidak mudah panas kayak Redmi Note 14 5G ini. Itu agak disayangkan banget ya guys, sebuah kesan yang kurang menyenangkan di sebuah HP 3 jutaan. Lanjut kita bicara soal kamera sendiri. HP ini dibekali kamera utama 108 MP plus OIS, kamera ultrawide 8 MP dan kamera depan 20 MP. Untuk foto-foto sebenarnya masih tergolong oke-oke saja untuk kamera utama maupun kamera selfie-nya. Tapi memang ultrawide-nya agak sedikit kurang ya guys, karena memang ya khususnya dalam kondisi low light itu memang agak kurang ya guys. Dan kita bisa bilang untuk kualitasnya sebenarnya masih oke-oke aja untuk foto. Tapi memang untuk video, ini kita masih menemukan adanya jitter selama perekaman video. Kemudian untuk low light juga agak amburadul, ya. Agak disayangkan banget untuk sebuah HP di harga 3 jutaan dari Xiaomi yang seri barunya. Dan ya perlu kalian tahu soal gambar, foto maupun videonya, setelah ini kalian bisa lihat ya guys.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Redmi Note 14 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Secara skin tone sebenarnya masih termasuk bagus ya, maksudnya ya termasuk oke guys untuk karakteristik warnanya. Dynamic range juga masih termasuk oke, kelihatan awannya meskipun mendung. Tapi gimana mau kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Redmi Note 14 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Sayangnya untuk kamera depan maupun kamera belakang masih maksimal di 1080p 30 fps. Tapi gimana mungkin untuk kualitasnya sendiri termasuk lumayan menarik ya guys. Dynamic range-nya juga termasuk oke selama cahayanya memadai. Tapi gimana mungkin? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera ultrawide kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk sampel kamera ultrawide dari Redmi Note 14 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ini sayangnya masih belum bisa switchable lens antara kamera utama maupun kamera belakang ya guys. Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Redmi Note 14 5G dalam kondisi low light ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Shitternya masih ada, dan ya kualitasnya kurang lebih seperti ini. Ini ada suara pesawat lewat. Dan noise-nya cukup berasa ya guys. Kelihatan nggak? Ya, itu ada pesawat ya guys. Jadi ya mohon maaf, ada iklan sedikit, tapi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Redmi Note 14 5G kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya, masih berasa jitternya, terus kemudian untuk shakiness-nya, focusing-nya, ini juga ada isu seperti itu. Tapi gimana mau guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel kamera ultrawide-nya kalau dalam kondisi low light ya, kurang lebih seperti ini. Memang agak disayangkan ya, kualitasnya kurang lebih ya sekedar ada sih guys ini. Tapi gimana mau kalian? Apakah masih usable atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut kita bicara soal layar. HP ini bakal layar AMOLED Full HD Plus refresh rate 120Hz. Bisa nonton YouTube hingga 4K 60 HDR. Ini langka. Dan wideband L1 HDR dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5 ya guys. Lanjut kita bicara soal speaker. HP ini bakal dual speaker yang karakteristik audionya termasuk oke. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian kita bicara soal baterai 5110 mAh-nya yang sebenarnya itu mendapatkan improvement dari generasi sebelumnya. Tapi kita menemukan bahwa karena manajemen panasnya tidak stabil, itu membuat baterainya lebih mudah boros. Padahal harusnya potensinya ini adalah baterai yang awet. Tapi karena manajemen panasnya tidak stabil, itu menyebabkan HP ini tuh lebih mudah boros dibandingkan HP-HP lain yang manajemen panasnya lebih optimal ya guys. Lanjut untuk charging sendiri, HP ini bakal charger 45 watt yang butuh waktu 1,5 jam untuk full charge ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri ada on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Kemudian dari sisi desain menurut kita ini termasuk menarik ya, apalagi yang warna ungunya ini tuh cakep ya, lavender mist ini termasuk bagus dan unik untuk sebuah HP Xiaomi di harga 3 jutaan, meskipun ini sebenarnya warnanya tuh mirip sama Redmi Note 13 Pro 5G kemarin ya guys, tapi untuk yang Redmi Note 14 5G ini itu adalah warna baru yang menarik ya guys. Lanjut untuk slot SIM card sendiri, HP ini bakal dual slot SIM card hybrid yang dimana kalian harus memilih atau single SIM plus micro SD slot atau dual SIM card ya guys. Tapi tidak ada dukungan eSIM ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri masih belum support virtual background zoom karena memang prosesornya masih belum support ya guys. Dari sisi fitur sendiri, HP ini punya NFC, punya IP rating IP64, support USB OTG, punya jack 3,5 mm, dan ada aplikasi FM radio. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, tidak ada kendala selama penggunaan navigasi menggunakan HP ini. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software 2 kali update OS dan 4 tahun security yang sayangnya dimulai dari Android 14 ya guys. Kesimpulannya, kalau memang kalian cari HP Xiaomi di harga 3 jutaan dan harus seri terbaru, ini adalah pilihan yang mungkin bisa dipertimbangkan buat kalian. Tapi kalau kalian tidak butuh yang seri terbaru dan kalian mau pakai yang standar aja, sebenarnya Redmi Note 13 5G udah lebih dari cukup ya guys. Dan kalau misalnya kalian punya budget yang sama di varian tertingginya ini tuh harganya mirip sama Redmi Note 13 Pro 5G yang kita lebih rekomendasikan dibandingkan HP ini karena performanya jauh lebih kencang, kemudian kameranya jauh lebih bagus daripada HP ini. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat dari Gadget.
Kalau kalian punya pendapat lain soal HP ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Oke, guys? Bye-bye!